Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, berdaulat, dan yang mengasihi kami senantiasa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kasih-Mu yang telah menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Kanye West, seorang rapper terkenal Amerika Serikat yang dulu pernah bersaksi di sebuah gereja besar di Houston, Texas, dalam interview baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan. Ketika ditanyai tentang penyebab kesuksesannya, ia berkata, "Well, because I'm God," karena saya adalah Tuhan. Kanye West merasa bahwa sebab dia adalah Tuhan, maka ia sukses. Perjalanan sejarah hidup manusia telah membuktikan berulang kali, kalau orang sudah sukses, maka kecenderungan untuk menjadi sombong dan menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan itu muncul dalam pikiran. Ketika belum sukses, merasa bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah berhasil, merasa diri sebagai Tuhan atas semuanya. Kita perhatikan 2 Korintus 3 ayat yang ke-5 ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan panggilannya dengan begitu luar biasa. Meskipun ia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tapi ia berhasil menjangkau banyak jiwa. Melalui hidupnya, Allah juga mengerjakan berbagai tanda dan mujizat. Pelayanannya disertai dengan pekerjaan-pekerjaan yang heran yang dari Tuhan. Paulus dapat dikatakan berhasil, tapi dalam keberhasilannya itu, dalam pencapaian yang ia raih dalam melayani Tuhan, Paulus menyadari bahwa itu semua bukan karena kesanggupannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya sendiri, tapi itu semua terjadi karena kekuatan dan pekerjaan Allah melalui dirinya. Sebelum menjadi seorang yang percaya, Rasul Paulus adalah seorang Farisi yang begitu disegani. Ia punya kekuasaan, punya status, punya posisi, dan ia sangat bangga dengan posisinya itu. Dia bermegah dalam status keagamaannya, tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi dalam sebuah perjalanan menuju ke Damsyik yang membuat matanya buta selama beberapa hari, Rasul Paulus menyadari bahwa dia adalah bukan siapa-siapa. Dan di dalam mengerjakan pelayanannya, ia menyadari juga bahwa pelayanannya itu semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini, kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita menjalani profesi kita, menjalani pekerjaan, atau bahkan pelayanan kita. Dan semuanya itu, kalau kita dapat lakukan, maka kita perlu menyadari itu bisa kita kerjakan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan dari Tuhan yang telah menolong kita. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Mungkin kita orang yang sangat pintar. Secara akademis kita
cum laude, IQ kita mungkin jenius, mungkin kita juga bisa melakukan berbagai hal yang extraordinary, yang luar biasa. Tapi kita perlu sadari saudara bahwa semuanya itu, kalau bukan karena Tuhan, maka tidak bisa kita lakukan. Dalam hidup ini saudara, kita perlu mengakui akan Tuhan di hidup kita. Kita akui Dia sebagai sumber segalanya dan sumber pribadi yang memampukan kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi diri kita. Kalau kita mencapai suatu pencapaian yang luar biasa di hidup ini, arahkan pujian kepadanya, kepada Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Rendahkan diri kita di hadapannya dan ucapkan syukur karena kebaikan Tuhan yang telah menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan sukacita. Kami dituntun, kami dibentuk lebih lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pengenalan kami akan Tuhan diperdalam lewat firman-Mu. Sikap kami dikoreksi untuk menjadi semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami bersikap sombong. Mungkin kami lupa diri, kami lupa akan pertolongan Tuhan. Kami lebih membanggakan kemampuan kami sendiri. Kami sadari Tuhan saat ini bahwa segala sesuatunya terjadi karena berkat pertolongan Tuhan. Apa yang bisa kami raih, yang bisa kami capai saat ini, semuanya semata-mata karena pekerjaan-Mu, karena karya-Mu di hidup kami. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali kami dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam kesulitan, dalam keadaan pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyediakan jalan keluar, terobosan ajaib dalam kehidupan setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.